Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif resmi menerbitkan Permen SDM nomor 12 tahun 2022 yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden nomor 41 tahun 2016 tentang tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi atau darurat energi. Meski demikian, Dewan Energi Nasional mengklaim bahwa ketahanan energi Indonesia saat ini masih dalam keadaan aman. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2022. Peraturan ini menjadi bellate atas Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi atau darurat energi. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Joko Siswanto menjelaskan, Permen SDM nomor 12 tahun 2022 merupakan aturan teknis tentang tata cara penetapan dan penanggulangan krisis atau darurat energi sebagaimana diamanatkan dalam Perpres nomor 41 tahun 2016. Joko mengatakan peraturan menteri ini disusun sebagai langkah antisipatif apabila terjadi keadaan krisis energi atau kondisi darurat energi. Namun demikian, Joko menegaskan bukan berarti di Indonesia saat ini terjadi krisis energi. Menurut Joko, ketahanan energi Indonesia saat ini masih dalam keadaan aman. Hal itu ditunjukkan oleh Indeks Ketahanan Energi Indonesia yang masuk dalam kategori aman atau berada di level 6,57. Alhamdulillah sih sebetulnya tingkat indeks ketahanan energi kita itu di angka 6,57. Itu masuk kategori tahan. Jadi 6 sampai 8 itu tahan, 8 sampai 10 sangat tahan. Alhamdulillah kalau kita bandingkan 5 tahun yang lalu kita masih indeks energi itu kurang tahan, tapi sekarang sudah mulai masuk ke tahan ya. Kan angkanya 6 sampai 8 kita sudah di angka 6,57. Joko menambahkan tindakan penanggulangan krisis energi atau darurat energi dilakukan oleh Menteri SDM dengan melibatkan beragam pihak, seperti lembaga pemerintah, lembaga penegak hukum, badan usaha, serta pihak-pihak terkait lainnya. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, untuk membahas tema menarik ini, pemerintah terbitkan aturan penangkal krisis dan darurat energi. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch. Selamat pagi, Mas Mamit. Selamat pagi Mas Pras, selamat pagi pemirsa IDX Channels. Baik, salam sehat Mas. Salam sehat Mas Pras. Baik, ini menarik kalau kita cermati dengan aturan baru begitu yang diterbitkan oleh pemerintah, khususnya peraturan menteri maksud saya, peraturan menteri SDM nomor 12 tahun 2022. Ini teknis, tata cara penetapan dan penanggulangan krisis atau darurat energi. Bagaimana Anda menilainya? Ya, saya kira ini merupakan satu langkah maju ya yang dibuat oleh pemerintah setelah terbitnya peraturan pemerintah, kemudian akhirnya terbit juga peraturan pelaksanaan teknisnya, sehingga dengan demikian adanya kepastian terhadap rencana-rencana ataupun jika memang nanti ke depan kita mengalami krisis ya, tapi mudah-mudahan kita tidak mengalami krisis, tapi paling tidak pemerintah sudah mempunyai cara dan sudah mempunyai langkah-langkah apa saja serta indikasi-indikasinya apa saja terkait dengan yang dinamakan dengan krisis energi tersebut, sehingga dengan demikian kita sudah bisa mempersiapkan, pemerintah sudah bisa mempersiapkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan, sehingga jika memang terjadi krisis ini bisa dihindari ataupun paling tidak bisa bisa dijaga jauh-jauh hari nih Mas Pras ya. Dan sehingga tidak memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian dan juga bagi masyarakat. Dengan demikian sesuai dengan amanat daripada Undang-Undang Dasar 1945, fungsi ketahanan energi, kehadiran pemerintah terkait dengan ketahanan energi benar-benar bisa dilakukan dan bisa dioptimalisasi, dan masyarakat kita bisa terhindar dari yang namanya krisis. Meskipun jika memang mudah-mudahan tidak ada krisis, tapi paling tidak kita bersama-sama bergotong royong dan ya tanggung jawab pemerintah sudah tahu langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan sih Mas Pras. Oke, nah lantas seberapa besar urgensi dari penerbitan aturan ini menurut Anda begitu di konteks kondisi energi nasional begitu? Ya, saya melihatnya bahwa pemerintah kenapa menerbitkannya saat ini, karena memang kan kita tahu bahwa kondisi global saat ini juga sedang penuh ketidakpastian, terutama di sektor energi. Dan kita lihat sendiri di beberapa di negara Uni Eropa sedang mengalami krisis energi akibat adanya konflik antara Rusia dan Ukraina,
yang berakibat berkurangnya pasokan, terutama pasokan gas ke negara-negara Uni Eropa. Karena memang selama ini Rusia ini kan masuk hampir 60 sampai dengan 70% gas untuk ke Eropa. Ketika terjadi konflik ini maka bisa dipastikan pasokan menjadi terganggu, dan saat ini kita lihat krisis energi terjadi di beberapa negara Eropa. Dan salah satunya yang mereka lakukan akhirnya kembali dengan menggunakan batu bara sebagai salah satu upaya mereka untuk mengatasi krisis energi tersebut. Nah, belajar dari situ, maka saya kira pemerintah akhirnya menerbitkan peraturan ini sebagai salah satu langkah untuk diantisipasi kemungkinan terjadinya krisis seperti di negara-negara Eropa tersebut. Tetapi saya kira dengan acuan-acuan yang berbeda pastinya, gitu kan ya, dan juga dengan prinsip-prinsip yang berbeda, tetapi saya melihatnya bahwa memang ini menjadi salah satu poin penting bagi ketahanan energi nasional kita, karena biar bagaimanapun ya pemerintah memang salah satunya harus tetap terus menjaga ketahanan energi dan juga pasokan energi bagi masyarakat, Mas Pras. Nah, saat ini bagaimana review Anda terkait dengan ketahanan energi Indonesia? Tadi Dewan Energi juga menyatakan masih dalam kondisi baik begitu. Tapi bagaimana dengan stok, ketersediaan, kemudian pasokan yang benar-benar sudah siap apabila potensi tadi gangguan energi ataupun krisis energi melanda Indonesia? Ya, saya kira kalau kita melihat ke dalam peraturan, di mana saat ini di dalam peraturan Kementerian SDM tersebut jelas disebutkan untuk BBM itu hanya 7 hari ya, bisa dikatakan pasokannya, cadangan operasionalnya. Terus juga untuk gas itu kurang lebih 70% dari total pasokan nasional. Listrik itu adalah sebesar satu kapasitas pembangkit yang besar, dan juga untuk LPG adalah 3 hari. Dan sejauh ini saya kira BUMN kita, terutama baik itu Pertamina maupun PLN, terus memastikan bahwa pasokan untuk BBM maupun untuk LPG, serta terutama BBM LPG ini dalam kondisi yang cukup bagus dan cukup stabil, lebih dari 7 hari yang di dalam peraturan tersebut. Begitu juga untuk listrik, saya kira PLN pun sangat, bahkan saat ini dalam posisi yang oversupply nih Mas Pras. Ya, dengan demikian sebenarnya kalau untuk listrik ini lebih jauh lebih aman ya, kalau dia dari permasalahan krisis energi gitu kan ya, kalau saya melihatnya. Dan untuk gas ini sejauh ini memang masih cukup mumpuni produksi kita, dan juga masih di atas 70% saya kira dari kebutuhan normal pelanggan, bahkan karena pemerintah dalam hal ini SKK Migas terus menggenjot produksi gas kita sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBN, meskipun kadang-kadang bisa dikatakan masih di bawah lifting di dalam APBN, tetapi sejauh ini pasokan dalam negeri dan juga kebutuhan masih di atas 70%. Jadi saya kira untuk indeks ketahanan energi kita masih cukup bagus. Hanya saja Mas Pras, yang jadi permasalahan adalah kita tahu bahwa Indonesia sudah menjadi net importer untuk BBM dan juga LPG, di mana ini sebenarnya bisa menjadi salah satu poin tersendiri bahwa sebenarnya secara supply kita ini tidak dalam kondisi yang saya katakan tidak dalam posisi yang tahan benar-benar ya, karena kita tergantung dengan pasokan dari negara lain ataupun dengan impor. Dengan demikian ketika sama seperti misalnya terjadi krisis Rusia dengan Ukraina, pasokan kita terhadap misalnya terhadap BBM kita terganggu, maka bisa dipastikan juga kita akan sedikit banyak mengalami gangguan karena kita sudah menjadi net importer. Oleh karena itu perlu ada upaya-upaya tersendiri dengan melakukan substitusi terhadap produk-produk yang selama ini memang dipenuhi dengan impor, Mas Pras. Itu dia, apakah itu menjadi salah satu poin akhirnya memang harus hadir aturan terkait dengan bagaimana antisipasi krisis energi di Indonesia begitu. Sementara dengan kondisi yang ada, net imported ini yang memang masih menjadi kendala tertentu yang harus segera digenjot dari sisi produksi. Tapi siap atau tidak? Tahan dulu jawabannya, kita akan bahas di segmen berikutnya, Mas Mamit. Ya, pemirsa, jam berenjak dari tempat Anda. Kami akan segera kembali usai jeda yang satu ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini kembali kami sampaikan infografik terkait dengan proyeksi kebutuhan batubara nasional. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, kita akan lihat bagaimana dengan proyeksi untuk kebutuhan batubara di Indonesia. Tahun 2022 ini proyeksinya sekitar 188,9 juta ton yang memang rata-rata mayoritas digunakan untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Kemudian di tahun depan 195,9 juta ton, 2024 197,9 juta ton, dan 2025 209,9 juta ton. Dan untuk produksinya bagaimana untuk batubara kita?
Ya, 2016 sampai dengan 2022 proyeksinya ini cukup menarik dari 456,17 juta ton di tahun 2016 terus menunjukkan tren kenaikan. Memang sempat ada penurunan di tahun 2020 dari 616,16 juta ton menjadi 565,69 juta ton. Namun di tahun 2021 dan 2022 proyeksinya juga terus meningkat menjadi 663 juta ton. Itu dia untuk produksi batu bara. Nah, untuk persentase produksi energi listrik terbarukan negara G20 di tahun 2021. Brazil itu 78,4%, Kanada 68%, kemudian Jerman 41,5%, Italia 41,4%, Inggris 40,7% dan Indonesia berada di urutan ke-16 dari negara G20 18,7%. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch. Ya, Mas Mamit, kita akan lanjutkan kembali ini berdasarkan tadi kebutuhan batu bara nasional. Sementara tadi menjadi kendala adalah bagaimana menjaga energi ataupun ketahanan energi kita dengan kondisi yang tadi masih melakukan impor untuk BBM. Apakah bisa diseimbangkan? Ya, saya kira dengan potensi sebenarnya kita punya potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa ya. Di Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang buat saya sangat banyak sekali pilihannya. Mau kita bicara energi fosil maupun bicara energi terbarukan, kita mempunyai potensi semuanya nih Mas Pras. Dan ini jarang-jarang negara yang punya potensi sumber daya alam seperti Indonesia. Oke. Oleh karena itu saya kira dalam rangka mengurangi misalnya terkait dengan ketergantungan akan impor tersebut, kita harus mengoptimalisasi produksi daripada sumber daya alam dalam negeri. Dalam hal ini adalah misalnya batu bara yang saat ini meskipun dikatakan orang adalah energi yang kotor, tetapi buat saya sebenarnya ya kita akan menuju ke arah sana memang ke net zero emission, ke clean energy. Tetapi sambil itu berjalan bagaimana kita melakukan optimalisasi terhadap produksi batu bara kita. Dalam artian untuk saat ini memang masih kita gunakan untuk pembangkit-pembangkit yang akhirnya bisa dikatakan cukup membantu masyarakat karena pemerintah memberikan cap harga $70 per metrik ton untuk pembangkit listrik sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani terkait dengan harga listrik di Indonesia jika dibandingkan di negara-negara Eropa misalnya ataupun negara-negara tetangga listrik kita bisa dikatakan masih cukup terjangkau lah ya. Nah, ini karena kita mempunyai sumber daya alam batubara yang sangat luar biasa, yang terus dioptimalisasi dan ditingkatkan. Selain itu juga sebagai salah satu upaya saya kira ke depan dalam bentuk transformasi perusahaan batubara dan meningkatkan sumber nilai tambah daripada batubara, maka pemerintah dan juga para produsen saat ini sudah melakukan yang namanya hilirisasi terhadap batubara dengan adanya program DME, terus juga ada dengan program CBM dan juga ke depan dengan bioetanol ataupun etanol yang berasal dari metanol yang berasal dari batu bara. Saya kira ini menjadikan salah satu upaya untuk terus kita melakukan optimalisasi terhadap sumber daya alam dalam negeri. Ketika kita sudah melakukan optimalisasi misalnya ini bisa dilakukan dengan cara yang lain sehingga ketergantungan akan impor baik itu impor BBM maupun LPG bisa berkurang. Dalam artian misalnya ketika nanti pemerintah sudah masif dalam menggalakkan kendaraan berbahan bakar listrik. Okay. Dengan demikian, meskipun misalnya kita masih menggunakan listrik yang berasal dari batu bara yang saya katakan energi yang kotor, tetapi paling tidak kita tahu bahwa kendaraan konvensional ini memberikan kontribusi yang cukup luar biasa terhadap pencemaran ataupun emisi gas rumah kaca. Ketika pemerintah memberikan kemudahan, harga kendaraan listrik terjangkau, infrastruktur sudah banyak, masyarakat desain ataupun desain juga sesuai dengan masyarakat kita, dan kemudian ini bisa meningkatkan penggunaan ataupun populasi kendaraan listrik, maka saya kira ini akan bisa mengurangi beban impor untuk BBM kita. Itu yang pertama. Kedua, untuk LPG, saya kira saat ini memang masih sangat bahkan 70% sampai dengan 80% ini berasal dari impor. Ketika pemerintah melakukan substitusi terhadap LPG, misalnya dengan program DME ataupun dengan program CBM ataupun dengan program yang lain, dengan melakukan optimalisasi terhadap potensi batubara yang kita miliki, maka ini kita akan berpotensi untuk mengurangi impor. Selain itu juga misalnya dengan menggunakan konversi ke kompor induksi.
di mana kita melakukan optimalisasi dengan menggunakan listrik kita, sehingga nanti ketika ini cukup banyak misalnya populasi pengguna kompor induksi, maka saya pastikan pengkonsumsi daripada LPG, terutama LPG 3 kg yang membebani keuangan negara ini akan semakin berkurang. Jadi memang perlu upaya-upaya dan juga usaha yang keras dari pemerintah agar kita bisa mengurangi ketergantungan akan impor. Karena meskipun pemerintah saat ini mempunyai program 1 juta barrel pada tahun 2030 dan produksi gas ditingkatkan 12 BSCFD pada tahun 2030, tetapi jika tidak ada upaya-upaya serius untuk mengurangi konsumsi BBM, maka bisa dipastikan di tahun 2030 tingkat konsumsi BBM kita sudah mencapai di atas 2 juta barrel per hari. Jadi tetap kita harus impor untuk BBM serta LPG terus mengalami peningkatan jika tidak ada pembatasan terhadap penggunaan daripada LPG tersebut. Jadi memang masih banyak PR-nya nih Mas Pras, tetapi selain itu kan kita terus mengoptimalisasikan daripada energi fosil. Nah, tetapi kalau kita melihat dari pada G20 kemarin, semuanya berbicara bagaimana kita menuju ke clean energy, ke green energy, maksud saya, sehingga dan dengan potensi sumber daya alam kita punya angin, kita punya air, kita punya matahari, dan saya kira ini menjadi satu hal yang benar-benar bisa dioptimalkan untuk menuju clean energy nanti di 2060, Mas Pras. Oke, dengan kita memiliki berkah yang luar biasa dari sumber daya alam kita ini, tapi bagaimana dengan kira-kira mitigasi ataupun nanti apabila terjadi, apakah benar-benar bisa menjadi buffer dengan adanya aturan ini apabila memang tadi krisis, dan apa sih langkah-langkah yang akan dilakukan dengan menggunakan ataupun menerapkan aturan ini, Pak Mamit? Ya, saya kira ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan saya ya. Karena kalau kita berbicara terkait dengan cadangan ini kan dibutuhkan biaya ataupun yang cukup besar ya untuk menjaga stok BBM, menjaga stok LPG, terutama karena itu adalah impor. Siapa yang harus menanggung? Sejauh ini kan kalau kita mengacu kepada peraturan Menteri SDM tersebut adalah badan usaha, ya kan? Ketika badan usaha dalam hal ini Pertamina, PLN misalnya kan menanggung untuk terus menjaga ketahanan energi, maka ada beban kos yang harus mereka tambah gitu kan ya. Karena ada yang diendapkan di sana. Sedangkan mereka kan harus membeli terus ya tanpa bisa mengurangi, misalnya saat ini misalnya ketersediaan ataupun pasokan Pertalite sudah di angka 10 hari, terus juga pertama misalnya di angka 10 hari, berarti kan ada yang ditahan di sana oleh mereka gitu kan ya. Nah, dengan demikian saya kira pemerintah juga tidak hanya memerintahkan kepada BUMN, tetapi tetap harus membantu BUMN kita dengan tetap memberikan ataupun membayar kompensasi ataupun subsidi tepat waktu, sehingga mereka terus bisa bergerak dan menjaga daripada cadangan yang sudah ditetapkan dalam permen tersebut, sehingga tidak berkurang nih, jangan sampai nanti karena kekurangan dana ataupun ada kendala-kendala keuangan BUMN kita akhirnya tidak mampu untuk menjaga ketentuan 7 hari untuk BBM, 3 hari untuk LPG, ya kan, dan 7, sehingga akhirnya timbullah bahasa kita mengalami krisis energi misalkan seperti itu. Ataupun misalnya kayak sekarang kemarin tahun lalu Mas Pras, kita masih ingat sekali ya kan, awal-awal tahun ketika batu bara tiba-tiba terganggu pasokannya ya kan, terus juga potensi terjadinya blackout yang bisa dikatakan pada saat itu krisis batu bara kan. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya peraturan ini kita bisa, pemerintah terutama bisa terus memastikan dan bekerja sama dengan badan usaha untuk memastikan bahwa untuk BBM, LPG, terus listrik dan juga gas ini memang sesuai dengan data minimum yang ditetapkan dalam peraturan, dan kita bisa menghindari terjadinya potensi krisis energi ke depannya. Ya, lantas bagaimana dengan daya dukungnya sendiri seperti yang Anda katakan, badan usaha dan lain-lain, apakah dengan adanya aturan mitigasi begitu terkait dengan krisis energi pun mereka sudah terdeliver, kemudian mereka siap pada saat kondisi terjadi? Bagaimana pandangan Anda? Saya kira yang namanya BUMN kita pasti menerima penugasan. Ketika ditugaskan oleh pemerintah tidak mungkin mengatakan tidak, ya kan ya. Pasti akan mengatakan iya. Hingga bagaimana badan usaha kita bisa melakukan dan memitigasi serta melakukan koordinasi sehingga apa yang ditetapkan ataupun diminta oleh pemerintah ini bisa terjadi dan terlaksana dengan baik. Tetapi tadi seperti yang saya sampaikan Mas Pras, bahwa pemerintah pun harus memberikan dukungan kepada BUMN-BUMN kita, baik itu dengan langkah-langkah strategis seperti PMN ataupun dengan membayar kompensasi dan subsidi tepat waktu sebagai salah satu upaya untuk menjaga likuiditas keuangan daripada BUMN kita. Sehingga apa yang ditetapkan di pemerintah, yang diminta oleh pemerintah untuk menjaga ketahanan energi ini
bisa terlaksana dengan baik, Mas. Yes, itu dia win-win solution tentunya yang diharapkan ya bagi para BUMN ini apabila memang kondisi krisis terjadi, dan semoga itu tidak benar-benar terjadi di Indonesia ya. Baik, Pak Mami, terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda berikan terkait dengan aturan baru yang sudah diterbitkan oleh pemerintah ya untuk bagaimana memitigasi penanggulangan krisis atau darurat energi yang berpeluang ataupun berpotensi terjadi di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Mami. Terima kasih, selamat siang. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.